Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kak Nin di channel Zigma Club. Di video kali ini kita akan bahas mengenai statistika, ukuran pemusatan data, yakni mengenai bagaimana cara menentukan nilai rata-rata data kelompok. Oke, kita langsung aja bahas materinya. Baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai statistika, tetapi khusus untuk rataan hitung atau min data kelompok. Oke, jadi bagaimana cara menentukan rataan hitung atau min pada data berkelompok? Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus yang ini ya. Min atau rata-rata sama dengan sigma FI yang dikali XI yang dibagi dengan sigma FI. Yang mana FI ini maksudnya adalah frekuensi kelas ke I dan XI ini adalah nilai tengah kelas ke I. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini ya. Hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini. Jadi adik-adik diminta untuk menentukan nilai min dari data yang ada pada tabel di bawah ini. Oke. Jadi di sini ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Masing-masing kelas interval memiliki frekuensi yang sudah ditentukan pada tabel ya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata pada tabel di bawah ini, adik-adik bisa menggunakan rumus yang sudah kakak kasih tadi ya. Dengan yang pertama, adik-adik harus membuat tabel distribusi frekuensinya dulu, modelnya seperti ini ya, disesuaikan sama yang ada di soal. Yang kedua, adik-adik harus menambah kolom di sini ya, dua kolom. Yang pertama adalah kolom untuk nilai tengah atau XI, dan kolom kedua yang harus ditambah di sini adalah perkalian dari frekuensi dengan titik tengah, yakni FI yang dikalikan dengan XI. Nah, untuk menentukan rataan hitung atau min data berkelompok, adik-adik bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan jumlah frekuensi atau sigma FI-nya dulu. Jadi setiap frekuensi pada kelas interval ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan sigma FI sama dengan 30. Ini diperoleh dari 4 ditambah 8 yang dijumlahkan lagi dengan 5 ditambah 6 ditambah 4 dan ditambah 3 sehingga total keseluruhannya adalah 30. Oke. Untuk langkah yang kedua ya, langkah yang kedua di sini adalah adik-adik harus menentukan titik tengah kelas interval. Yang mana titik tengah ini adalah sama dengan XI ya. Untuk menentukan XI, jadi adik-adik bisa menggunakan rumus batas atas yang dijumlahkan dengan batas bawah yang dibagi dengan 2. Ya, atau batas bawah yang dijumlahkan dengan batas atas yang dibagi dengan 2. 10 ditambah 14 ini sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi titik tengah kelas interval yang pertama ini adalah sama dengan 12. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelas interval yang kedua, 15 ditambah 19 yang dibagi 2 diperoleh 17 ya. Dan seterusnya sampai dengan kelas interval yang ke-6. Ya, jadi caranya sama adik-adik ya. Batas bawah ditambah batas atas yang dibagi dengan 2. Oke, kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga setelah kita menentukan titik tengah adik-adik ya dari masing-masing kelas interval. Selanjutnya adik-adik harus menentukan hasil perkalian frekuensi dan titik tengah kelas interval. Ya, jadi FI kali XI. Kalau tadi kita sudah menentukan nilai titik tengah ya. Nah, sekarang selanjutnya adik-adik harus mengalihkan frekuensi dengan titik tengah masing-masing kelas interval. Jadi FI kali XI, frekuensi kelas interval yang pertama adik-adik harus kalikan dengan titik tengah kelas interval yang pertama. Jadi 4 yang dikalikan 12 maka diperoleh 48. 8 yang dikali 17 hasilnya adalah 136. 5 dikali 22 hasilnya adalah 110. Dan
Frekuensi kelas interval yang keempat di sini 6 yang dikalikan dengan titik tengah kelas interval yang keempat, adik-adik ya, 6 yang dikali 27 diperoleh 162. Nah, selanjutnya di sini pada kelas interval yang kelima, frekuensinya adalah 5, kita kalikan dengan titik tengah yang ada pada kelas interval yang kelima, 32. Sehingga kalau kita kalikan diperoleh 128. Begitu juga dengan kelas interval yang terakhir ya. Kelas interval yang terakhir di sini adalah kelas interval yang ke-6. 3 yang dikalikan dengan 37 diperoleh 111. Oke, langkah ketiga sudah kita lakukan adik-adik. Sekarang untuk langkah yang keempat, kita harus menentukan jumlah perkalian frekuensi dan titik tengah kelas interval. Jadi hasil perkalian dari frekuensi dengan titik tengah ini kita jumlahkan semuanya, maka diperoleh sigma Fi kali Xi ini adalah sama dengan 695. Ya, jadi 695 ini diperoleh dari 48 yang dijumlahkan dengan 136 ditambah lagi dengan 110 ditambah 162 ditambah 128 dan ditambah 111, sehingga diperoleh 695 adik-adik ya. Oke, untuk langkah terakhir di sini adalah kita harus menentukan nilai rata-rata sesuai dengan yang diminta tadi adik-adik ya, dengan menggunakan rumus min atau rumus rata-rata. Oke, jadi untuk menentukan nilai rata-rata adik-adik bisa menggunakan rumus sigma Fi kali Xi. Ini tadi sudah kita tentukan. Hasilnya adalah 695 yang dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi ini adalah total frekuensi. Ya, jumlah frekuensi keseluruhan adalah sama dengan 30. Jadi sigma Fi ini bisa adik-adik ganti dengan 30. Sehingga 695 kalau kita bagi dengan 30 diperoleh 23,16. Ya, dari sini adik-adik bisa menyimpulkan bahwa rata-rata atau min data pada tabel tersebut adalah sama dengan 23,16. Oke. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Baik. Hanya ini yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. See you on the next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.